Saudara, mari satukan hati dan pikiran kita masing-masing dan kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Horas madihita saluna. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 2 Petrus 1, bait yang pertama hingga yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan pici, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita pada hari ini berbunyi, keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Saudaraku, Bapak Ibu jemaat yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19 atau virus corona yang sedang terjadi sekarang ini di dunia ini, kita melihat
kenyataan begitu banyak orang yang sudah meninggal. Begitu banyak orang yang diliputi ketakutan dan kecemasan yang hebat. Oleh karena itulah, 2 minggu terakhir ini, HKBP Distrik 28 Deboskap mengalihkan ibadah kita di tengah-tengah keluarga. Hal itu kita lakukan bahwa kita untuk menunjukkan keikutsertaan dan keseriusan kita untuk bersama-sama memutus jaringan penyebaran virus corona di dunia ini. Saudaraku, jemaat Tuhan yang berbahagia, nats ini menggambarkan betapa indahnya membayangkan bahwa gereja di dunia ini, dimanapun berada, yang oleh Rasul Petrus dalam konteks perikop khotbah kita pada hari ini, bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang telah diselamatkan dalam keadilan Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 bait yang ke-16b, Akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudaraku, melalui nats khotbah kita hari ini, Tuhan menginginkan supaya setiap orang percaya menghasilkan buah, yaitu berbuah banyak dan buah yang tetap di dalam kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita petik melalui khotbah kita hari ini, saya melihat ada 2 hal. Ada 2 hal yang penting untuk diperhatikan. Bagian yang pertama adalah sama seperti yang terjadi pada zamannya rasul-rasul dalam konteks ini, bahwa jemaat sedang mengalami pergumulan yang hebat akibat pengajaran-pengajaran palsu yang membuat banyak orang murtad dan meninggalkan Kristus. Bahkan beberapa orang melakukan kecenderungan-kecenderungan, perbuatan-perbuatan duniawi. Demikianlah juga dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Di tengah-tengah hiruk pikuk suasana yang membuat banyak orang panik oleh pengajaran palsu, membuat dunia menjadi sakit atas perbuatan-perbuatan duniawi, yakni berbagai peristiwa dan tragedi kemanusiaan yang terus dan terus berlangsung. Karena itulah Rasul Petrus mengajak lewat pengenalan kita akan terhadap Tuhan. Dia berkata, tambahkanlah kepada iman kepercayaanmu
dengan nilai kehidupan kekristenan yang lebih baik. Kehidupan kekristenan di dalam iman, saudaraku, tidak cukup. Hanya beriman tidak cukup. Tetapi orang-orang Kristen harus menunjukkan kualitas kehidupannya yang lebih baik. Karena itulah nats ini mengajak semua orang harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan. Jemaat yang berbahagia, kata sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada hal iman, hal itu berarti iman sebagai hadiah dari Tuhan, dan melalui iman, hal itu juga berarti bahwa kita dapat mendapat sederetan nilai untuk mengembangkan nilai-nilai yang baik, yaitu menambahkan kepada keberanian iman dalam mengambil keputusan yang patut dilakoni setiap hari, menambahkan kebajikan kepada pengetahuan, menjadi orang yang berhikmat di hadapan Tuhan. Dan orang yang berhikmat di hadapan Tuhan adalah orang yang mampu menguasai diri dan bertekun di dalam kehidupan setiap orang percaya. Bapak Ibu, jemaat yang saya cintai, di HKBP Distrik 28 Deboskap ini. Oleh karena hikmat yang daripada Tuhan, maka kita memutuskan mengalihkan ibadah minggu dari gedung gereja untuk menjauhkan diri dari keramaian. Itu menunjukkan, saudaraku, keseriusan kita untuk ikut memutuskan jaringan penyebaran virus corona di dunia ini. Orang berhikmat di hadapan Tuhan, kita semakin menghargai kesehatan lewat kebersihan di rumah dan dalam diri kita dan dalam lingkungan kita masing-masing. Oleh hikmat daripada Tuhan, lewat ibadah kita di tengah-tengah keluarga, maka kita menghargai komunitas-komunitas dalam internal keluarga kita sendiri. Hikmat yang daripada Tuhan mengatakan, semua penderitaan akan berakhir. Dan semua pergumulan hidup tidak ada yang abadi. Oleh sebab itu, apa pesan? Dan bagaimana kita melangkah bersama untuk memperoleh kemajuan, membangun masa depan di dalam kerajaan Allah? Hal yang kedua adalah nats ini mengajak keutamaan kita sebagai orang yang dikuduskan Tuhan. Dituntut dengan ayat yang mengatakan, mari tunjukkanlah kesalehanmu, tunjukkanlah kemuliaanmu, tunjukkanlah kehormatanmu di dalam perjalanan kehidupan ini. Saudaraku, mengapa Tuhan masih mengizinkan kita masih hidup di dunia ini?
Apa yang dapat kita petik dari nats ini, yaitu agar orang-orang percaya menunjukkan kehidupannya yang semakin berkualitas dan bermutu. Kehidupan yang berkualitas dan bermutu itu adalah iman yang ditambahkan kepada kesalehan. Dan kesalehan yang ditambahkan kepada kasih persaudaraan. Dan kasih persaudaraan yang ditambahkan kepada kasih semua orang. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan di dunia ini, ada banyak hal yang membuat manusia terhormat dan termulia. Namun di dalam kerajaan Allah, yang terhormat dan termulia adalah yang memiliki keimanan dan dedikasi yang tinggi. Ingatlah saudara-saudara, seperti tokoh yang kita kenal, Bunda Teresa terhormat oleh karena dedikasinya kepada saudaranya dan semua orang. Nelson Mandela dihormati oleh karena dedikasinya di Afrika Selatan. Saya tidak berlebihan mengatakan Presiden Jokowi kita hormati oleh karena dedikasinya yang mengesampingkan kepentingannya sendiri dan mau berkorban untuk bangsa dan negara. Rasul Petrus menyinggung keutamaan itu dalam kehidupan kekristenan untuk lebih mencermati keunggulan kehidupan kekristenan. Apa yang menjadi keutamaan, keunggulan kehidupan kekristenan? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sebab kasih adalah universal. Kasih menembus batas. Dapat dimiliki dan dilakukan oleh semua orang. Segala bangsa, segala usia, sepanjang zaman, bahkan kasih akan bertahan sampai keabadian. Saudaraku, inilah kualitas kehidupan yang perlu ditambahkan di dalam kehidupan kekristenan kita yang menjadi kesukaan di dalam kerajaan Tuhan. Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak berkat dan kasih karunia yang akan diperoleh orang-orang yang sungguh-sungguh mau menambahkan imannya. Firman Tuhan mengatakan, dia akan beroleh kehidupan yang berkelimpahan dan akan mengambil bagian dari kodrat keilahian. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikutinya seumur hidupnya. Amin. Salam dan doa dari Preses dan para pelayan di The Boss Cup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah disapa oleh firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu semakin berakar dan akan menunjukkan keutamaan kehidupan kami untuk semakin berbuah dan berbuah yang manis
berbuah yang lebat, berbuah dari pokoknya, Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua warga jemaat-Mu yang ada di jajaran distrik 28 Deboska ini. Berkati Tuhan, lindungi naungi Tuhan, jauhkan mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit. Bila ada di antara saudara-saudara kami yang ada di jajaran distrik 28 Deboska ini, yang mengalami sakit penyakit, yang memiliki pergumulan di dalam hidupnya, kami bawa kepadamu ya Tuhan. Kuatkan, berikan roh-Mu yang kudus, sehingga kami akan memenangkan segala pergumulan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari jajaran yang tertinggi hingga ke bawah. Kami berdoa ya Tuhan, untuk para medis kami di tengah-tengah negara dan bangsa ini, yang dengan keseriusannya juga untuk bersama-sama untuk menghambat penyebaran virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, berikan hikmat, berikan kebijakan, dan biarlah melalui tangan-tangan mereka, negara kami ini akan diselamatkan dari pergumulan ini. Inilah kami ya Tuhan telah berdoa di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian buku ND nomor 763 ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.